Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzami Ali dengan NIM 126204203 dari kelas TMP 3C. Di sini kita akan membahas menemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, Rene Descartes. Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika, yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie, yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. B. Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe by Cotswold, Lincolnshire, 4 Januari 1643, meninggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak fisika klasik. Dalam bidang matematika, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binominal, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Hal ini merupakan salah satu bukti kemajuan para ilmuwan akan heliosentrisme dan revolusi ilmiah. C. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Gottfried Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usia 8 tahun berkat kumpulan buku-buku ayahnya yang luas. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Di usia 20, ia ingin promosi dalam bidang doktor hukum, namun para profesor Leipzig menganggapnya terlalu muda. Lalu Leibniz pergi ke Nuremberg untuk belajar lebih lanjut di Universitas Altdorf. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya pula menggunakan notasi matematika yang berbeda pula. Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar, istilah fungsi, dan penggunaan secara konsisten dari sama dengan untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada Inggris, sebagian besar disebabkan oleh keunggulan perlambangannya. Descartes Weierstrass terakhir sebagai warga Jerman. Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar. Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberikan undangan untuk lebih dulu mengejar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Maria Gaetana Agnesi merupakan yang tertua di antara 21 anak. Ia dilahirkan dalam satu keluarga Italia kaya dan terpelajar dan mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus untuk masanya. Kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus yang pertama sejak karya dari Hospital. Buku ini memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XVI. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria. Pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai
Persiera yang berasal dari bahasa Latin vertere atau membalik. F. Josiah Willard Gibbs. Mahasiswa-mahasiswa Amerika seringkali terkejut setelah mengetahui bahwa tidak terdapat kegiatan matematik yang berarti di belahan barat sampai akhir 1800-an. Kenyataannya sampai setelah Perang Dunia I, kebanyakan matematikawan Amerika adalah emigran dari Eropa atau telah menerima latihan di sana. Gibbs lahir di New Haven, wisudawan dari Yale, dan belajar di Prancis, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahiran dalam fisika matematis di Yale, penunjukan pertama yang demikian di Amerika, dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal dengan karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswa, E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vektor Analisis. G. Bernard Riemann. Bernard Riemann kuliah di Universitas Göttingen. Di sana ia terkena pengaruh W.E. Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Carl F. Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Pada tahun 1851, ia menerima PhD-nya di bawah Gauss. Setelah itu dia tinggal di Göttingen untuk mengajar dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler atau Cauchy. Akan tapi makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral, itu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Leonhard Euler. Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Di usianya yang ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel, dan pada tahun 1723 dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Euler juga dikenang dengan hasil karyanya yang berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme sekitar tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Leonhard Euler menyumbangkan tulisan yang setara dengan 75 buku tentang matematika. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Pada tahun 771 ia menderita kebutaan total. Namun Euler terus menulis, bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Bahkan St. Petersburg Academy masih menerbitkan karya Euler yang belum diterbitkan selama hampir 50 tahun setelah kematiannya. Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques adalah merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sengit demi sebuah pengakuan. Walaupun demikian, mereka tetap saling berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan Leibniz tentang matematika. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak terikat, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Wilhelm F.A. de L'Hopital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain yang lebih terkenal, Leonhard Euler. Kemudian Austin Louis Cauchy. Austin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitas sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir tahun abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, Gauss, Abel, dan Bolzano, mengadakan ketelitian baku pada Cauchy. Kita berutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.